Tambah gelandang handal ke daftar belanja. Juventus terus menambah daftar target lini tengahnya, dengan tambahan terbaru adalah Orel Mangala. Bianconeri telah melakukan upaya signifikan untuk mempertahankan performa bagusnya di paruh pertama musim ini dan bertujuan untuk melakukan perubahan strategis bulan ini. Sementara beberapa gelandang telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub, sejauh ini belum ada pemain baru, sehingga membuat para penggemar tetap menantikannya. Mangala, lahir pada tahun 1998 dan saat ini bermain untuk Nottingham Forest di Liga Premier, tampil konsisten musim ini. Juventus telah memantaunya selama beberapa waktu, dan klub yakin dia bisa menjadi tambahan yang tepat untuk skuad mereka. Calcio Mercato melaporkan bahwa potensi kepindahan Mangala seharusnya tidak mengejutkan, karena ia kini masuk dalam daftar belanja Bianconeri. Mangala selalu hadir untuk Nottingham Forest musim ini, yang menunjukkan bahwa dia adalah pemain bagus. Mereka memang bukan salah satu klub papan atas Liga Inggris, namun mendapatkan menit bermain reguler di papan atas Inggris tidaklah mudah. Jika kita menunggu sampai akhir musim dan Forest terdegradasi, harga dia akan lebih murah dan kita juga bisa mendapatkan perjanjian pinjaman dengan mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Pengganti McKennie dan ganti yang diskors melawan Sassuolo. Pada matchday ke-20 Serie A, Juventus akan bermain pada slot waktu yang tidak biasa, menjamu Sassuolo di Stadion Allianz pada Selasa malam. Istirahat tambahan akan memberikan waktu tambahan bagi pasukan Max Allegri untuk memulihkan kondisi optimal mereka menyusul kemenangan Coppa Italia hari Kamis atas Frosinone. Meski demikian, sang manajer masih harus mencari solusi untuk menggantikan Federico Gatti dan Weston McKennie yang mendapat kartu kuning kelima mereka musim ini di Salerno. Dengan bek asal Italia dan gelandang asal Texas tersebut menjalani larangan satu pertandingan, siapa yang akan dipekerjakan Allegri sebagai pengganti mereka? Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Il Bianconero, Adrien Rabiot bisa kembali beraksi tepat waktu. Pemain Prancis itu melewatkan pertandingan Piala Tengah Pekan karena kelelahan otot tetapi surat kabar Merah Muda mengharapkan dia untuk bergabung kembali dengan rekan satu timnya untuk pertandingan Serie A melawan Sassuolo. Ini akan menjadi dorongan besar bagi Allegri yang juga mengharapkan kembalinya Federico Chiesa. Istirahat 2 hari tambahan dapat memainkan peran yang menentukan, membantu pelatih Juventus mendapatkan kembali 2 pemain kuncinya. Jika dia berhasil tepat waktu, Rabiot akan bergabung dengan Manuel Locatelli dan Fabio Miretti di lini tengah. Pemain terakhir ini harus mempertahankan perannya setelah penampilan impresif melawan Frosinone. Sedangkan untuk pertahanan, sumber tersebut memberi tip kepada Daniele Rugani untuk menggantikan Gatti, bergabung dengan Gleison Bremer dan kapten klub Danilo di lini belakang yang terdiri dari 3 orang. Bek tengah asal Italia ini memiliki rekor impresif musim ini, dengan klub mencatatkan 6 kemenangan dan sekali imbang dalam 7 penampilannya sebagai starter. Performa terus menurun, resmi jual Kean bulan ini. Juventus dan Moise Kean berpeluang akan berpisah pada bursa transfer musim dingin ini, di mana Moise Kean saat ini masuk daftar incaran klub Liga Spanyol, Atletico Madrid. Kabar tersebut membuka peluang bagi Juventus untuk berpisah dengan Moise Kean. Dikutip dari football-italia.net, saat ini Atletico Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Moise Kean. Juventus sendiri tampaknya tidak menutup kemungkinan untuk melepas Moise Kean ke Atletico Madrid. Pasalnya peran Moise Kean sendiri tampaknya sudah tidak diperlukan lagi di Juventus. Semenjak peningkatan performa Kenan Yildiz, Juventus tampaknya lebih tertarik memainkan Kenan Yildiz ketimbang Moise Kean. Selain itu posisi Arkadius Milik tampaknya bakal sulit untuk digeser oleh Moise Kean. Ditambah Juventus sendiri masih punya Dusan Vlahovic di opsi lini serang mereka. Catatan tersebut membuat Moise Kean tampaknya bakal kesusahan mendapatkan menit bermain di Juventus. Sejauh ini Moise Kean juga baru tampil 12 kali bersama Juventus di Liga Italia tahun 2023 sampai tahun 2024. Dari penampilannya tersebut Moise Kean belum menyumbang gol maupun assist untuk Juventus. Oleh karena itu melepas Moise Kean tampaknya jadi pilihan bijak bagi Juventus. Apalagi saat ini Moise Kean sendiri tengah mengalami cedera. Pulih dari cedera, Rabiot Chiesa siap hadapi Sassuolo. Federico Chiesa dan Adrien Rabiot telah memberi Juventus peningkatan cedera yang signifikan, karena mereka siap menjadi bagian dari tim untuk pertandingan mendatang melawan Sassuolo. Kedua pemain tersebut memainkan peran penting bagi Juve, dan Bianconeri menjadi lebih kuat ketika mereka berada di lineup.
Juve bertekad untuk mengamankan kemenangan di Liga dan telah berupaya keras untuk mencapai tujuan tersebut. Berkat ketersediaan Chiesa dan Rabiot, mereka kian dekat dengan Inter Milan. Setelah menderita satu-satunya kekalahan di Liga musim ini melawan Sassuolo, Juve melihat pertandingan mendatang sebagai peluang untuk membalas kekalahan tersebut di pekan mendatang. Untuk mengatasi Sassuolo, Juve membutuhkan kontribusi seluruh pemain kuncinya, dan menurut Calciomercato, Chiesa mengikuti latihan penuh hari ini. Rabiot, saat menjalani latihan parsial, diperkirakan akan mengikuti sesi latihan penuh mulai besok. Kembalinya Chiesa dan Rabiot merupakan dorongan besar bagi kami menjelang menghadapi lawan keras kepala seperti Sassuolo. Kami harus berada dalam kondisi terbaik, namun kami juga harus berhati-hati agar tidak membuat siapapun terburu-buru untuk kembali beraksi. Chiesa dan Rabiot harus 100% fit sebelum kami memasukkan mereka ke dalam tim untuk pertandingan itu. Jika tidak, kami dapat menimbulkan lebih banyak masalah bagi mereka. Marotta ungkapkan ketakutan hadapi Juventus. Juventus terus menambah daftar target lini tengahnya, dengan tambahan terbaru adalah Orel Mangala. Bianconeri telah melakukan upaya signifikan untuk mempertahankan performa bagusnya di paruh pertama musim ini dan bertujuan untuk melakukan perubahan strategis bulan ini. Sementara beberapa gelandang telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub, sejauh ini belum ada pemain baru, sehingga membuat para penggemar tetap menantikannya. Mangala, lahir pada tahun 1998 dan saat ini bermain untuk Nottingham Forest di Liga Premier, tampil konsisten musim ini. Juventus telah memantaunya selama beberapa waktu, dan klub yakin dia bisa menjadi tambahan yang tepat untuk skuad mereka. Calciomercato melaporkan bahwa potensi kepindahan Mangala seharusnya tidak mengejutkan, karena ia kini masuk dalam daftar belanja Bianconeri. Mangala selalu hadir untuk Nottingham Forest musim ini, yang menunjukkan bahwa dia adalah pemain bagus. Mereka memang bukan salah satu klub papan atas Liga Inggris, namun mendapatkan menit bermain reguler di papan atas Inggris tidaklah mudah. Jika kita menunggu sampai akhir musim dan Forest terdegradasi, harga dia akan lebih murah dan kita juga bisa mendapatkan perjanjian pinjaman dengan mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. CEO Inter Giuseppe Marotta menyatakan Juventus patut ditakuti, terutama karena kehadiran Massimiliano Allegri. Duo ini saling mengenal dengan baik setelah bekerja sama di Turin antara tahun 2014 dan 2018. Pria berusia 66 tahun itu adalah manajer umum Juventus pada saat itu, dan dia menunjuk Allegri sebagai pengganti Antonio Conte menyusul kepergian Antonio Conte yang tiba-tiba di pramusim. Marotta berbicara kepada pers pada Sabtu malam menjelang pertandingan Inter melawan Monza yang berakhir dengan kemenangan telak 5-1 bagi pemimpin Serie A tersebut. Direktur Nerazzurri ditanya mengapa klubnya harus takut terhadap tantangan dari mantan klubnya yang masih menjadi rival utama mereka dalam perebutan Scudetto. Marotta tidak ragu untuk menyoroti Allegri dan pengalamannya yang luas sebagai atribut terkuat Juve sambil menjalankan metafora klerikal. Juve memiliki pendeta yang baik dan pendeta yang baik dalam diri Allegri, kata CEO Inter dalam wawancara pra-pertandingannya dengan Sky Sport Italia melalui Calciomercato. Pengalamannya tentu penting. Imam itu menyampaikan pelajaran penting dan anak buahnya sekarang kuat secara mental. Mereka bisa menjadi sangat kompetitif. Bagi kami, itu harus menjadi stimulus. Bentrokan langsung terjadi pada tanggal 4 Februari tetapi kita juga bisa terpeleset dalam pertandingan kecil melawan tim provinsi. Menurut pendapat saya, ini tidak akan menjadi pertandingan yang menentukan. Marotta pun mengaku mencoba mengulangi manuver lamanya dengan menggantikan Conte dengan Allegri di Inter pada 2021. Namun ia menegaskan Nerazzurri tidak menyesal memilih Simone Inzaghi untuk pekerjaan itu. Apakah saya mencoba menunjuk Max di Inter? Ketika seorang pelatih pergi, kita harus menghubungi manajer yang ada. Kami menelepon Max karena dia tidak terikat, begitu pula Inzaghi. Dan sekarang kami senang dan bangga dengan pilihan kami, dengan segala hormat kepada Allegri. Arkadiusz Milik ukir hat-trick bersama Frosinone. Arkadiusz Milik menjadi pahlawan Juventus saat mereka mengalahkan Frosinone 4-0 di Piala Italia tadi malam saat ia mengantongi hat-trick. Bintang Polandia itu telah menjadi salah satu striker di klub musim ini tetapi belum mendapatkan banyak waktu bermain. Kenan Yildiz bahkan berada di atasnya dalam urutan kekuasaan, bersama pemain seperti Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Namun, ia mendapatkan peluangnya di pertandingan Piala melawan Frosinone dan mencetak 3 gol untuk mengirim Bianconeri ke semifinal kompetisi tersebut.
Milik senang bisa mencetak gol tersebut, namun lebih bahagia lagi karena tim berhasil mencapai kemajuan di kompetisi tersebut. Usai pertandingan, katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, "Saya senang sekali, apalagi sudah lolos babak tersebut. Yang jelas, juga dengan hat-trick, saya berhasil membantu tim dengan gol-gol saya. Kami melaju ke semifinal, saya senang. Milik tampil luar biasa tadi malam, menunjukkan seberapa dalam serangan kami, dan itu bagus. Para pemain telah bekerja keras untuk tetap konsisten, dan kami berharap kami memenangkan piala dan liga untuk menunjukkan bahwa kami telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun kembali tim." Profesionalisme Moise Kean tak pernah diragukan. Moise Kean mengalami kesulitan di Juventus musim ini dan bisa meninggalkan klub dengan status pinjaman di jendela transfer ini. Striker tersebut mengalami periode kedua yang buruk di Stadion Allianz sejak dia kembali dari Everton. Kean telah digantikan oleh Kenan Yildiz, dan sang striker bisa bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Dia muncul dari Akademi Juve, dan banyak yang diharapkan darinya, tapi dia hampir tidak bisa memenuhi ekspektasi. Dia gagal di Everton tetapi tampil baik di PSG, yang mendorongnya kembali ke Stadion Allianz. Saat ia bersiap untuk pergi lagi, mantan pelatih pribadinya Luca Guerra menegaskan profesionalisme sang striker tidak dapat dipertanyakan. Katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, "Saya tidak bisa mengatakan cukup banyak hal baik tentang pemain ini, dia telah melakukan kesalahan di masa lalu namun dia selalu menunjukkan profesionalisme yang luar biasa dalam latihan bersama kami, selalu tersedia untuk tim dan staf. Dia harus sehat secara fisik untuk membuat perbedaan, dia bisa sangat menghancurkan. Dalam hal tenaga dan akselerasi, dia bisa menjadi penentu. Kurangnya performa Kean memang mengejutkan, namun tidak banyak keluhan mengenai profesionalismenya. Dia perlu bergabung dengan klub kecil seperti Fiorentina dan membuktikan kemampuannya di sana sebelum kembali ke Turin." Juventus setujui syarat Samardzic. Juventus menyetujui persyaratan Lazar Samardzic saat Napoli dan Brighton senasib Inter Milan. Juventus ingin mengalahkan Napoli untuk mendapatkan Lazar Samardzic dan dilaporkan telah menyetujui persyaratan dengan ayah sang pemain. Bakat Serbia berusia 21 tahun itu hanya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Inter di bursa transfer musim panas setelah kesepakatan disepakati dengan Udinese. Namun segalanya akhirnya gagal pada rintangan terakhir, meninggalkan sang gelandang tetap di Udinese. Napoli telah lama berupaya untuk merekrut Samardzic bulan ini, siap membayar total 25 juta euro untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun mereka masih belum berhasil mendapatkan lampu hijau terakhir dari perwakilannya. Sementara itu, Brighton asuhan Roberto De Zerbi telah muncul sebagai calon pelamar. Seperti dilansir Tutto Mercato Web, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, Juventus ingin mengambil keuntungan dari kegagalan Napoli dalam mencapai kesepakatan untuk Samardzic. Juventus telah menghubungi rombongannya untuk membahas kesepakatan tersebut. Ayah sang gelandang telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Turin, sehingga segala sesuatunya bisa berkembang. Si Nyonya tua kini bersiap untuk bernegosiasi dengan Udinese, yang menginginkan 25 juta euro untuk gelandang berusia 21 tahun itu. Juventus dapat membayarnya dengan cara yang ditangguhkan dan sekarang harus bergerak cepat jika ingin mengalahkan Napoli dan Brighton. Sementara itu, Fabrizio Romano memberikan kabar terkini mengenai perburuan Thiago Jallo oleh Juventus. Kembalinya Del Piero ke Juventus, Andrea Barzagli mengomentari seruan agar Alessandro Del Piero kembali ke Juventus dalam kapasitas non-bermain. Del Piero, mantan bintang Juventus tercinta, telah disarankan oleh para penggemar untuk bergabung dengan Dewan Klub atau mengambil peran dalam manajemen ketika Dewan saat ini pertama kali dibentuk. Fans mengagumi kontribusinya selama bermain dan merasa dia bisa menjadi jembatan antara pemain saat ini dan Dewan Direksi. Namun, Barzagli mengatakan ada proses yang harus diikuti agar penunjukan tersebut dapat terlaksana. Penunjukan mantan pemain, seperti Pavel Nedved di masa lalu, bisa menjadi bagian dari pendekatan yang terstruktur dan penuh pertimbangan terhadap kepemimpinan klub. Barzagli menyarankan potensi kembalinya Del Piero harus selaras dengan proses yang ada dalam hierarki klub. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, "Saya selalu berpendapat bahwa selalu menyenangkan memiliki pemain yang menjadi bendera dan ikon di klub. Pada saat yang sama, saya percaya ada jalan yang harus diikuti dan itu tidak semuanya terjadi begitu saja.
Semua orang menginginkan Del Piero di klub, itu normal, tapi jika dia menjalani proses pertumbuhannya. Saya perhatikan dia adalah simbol klub ketika saya pergi ke luar negeri, Juventus dan Del Piero. Dia akan baik-baik saja bersama kita, tapi ada jalan yang harus diambil. Betapapun kami mencintai Del Piero dan ingin dia kembali, kami harus membiarkan para pemimpin klub melakukan tugasnya dan mempercayai keputusan mereka. Bernardeschi resmi kembali. Ada banyak pembicaraan tentang kembalinya Federico Bernardeschi ke Juventus dalam beberapa hari mendatang saat Juve mencari gelandang baru. Dia ada di buku mereka sebelum pergi sebagai agen bebas untuk pindah ke Toronto FC di MLS. Bernardeschi ingin kembali ke klub dan sudah beberapa lama tertarik dengan ide tersebut. Namun, Juve telah fokus pada pemain lain dalam daftar belanjaan mereka karena mereka mencari pemain terbaik untuk melakukan pekerjaan itu. Dana yang tersedia untuk Bianconeri terbatas, sehingga mungkin memaksa mereka mempertimbangkan untuk merekrut Bernardeschi. Dia tetap terbuka untuk pindah, meskipun dia harus segera melapor untuk pramusim di klub MLS miliknya. Agen yang menjadi perantara kepindahannya ke Amerika Serikat, Andrea D'Amico kini telah berbicara tentang kemungkinan kembalinya ke Juve. Kembalinya Bernardeschi ke Juve, saya membaca tentang persimpangan ini jika Kostic pergi, kami bisa dipinjamkan, tapi saya tidak punya kabar dari Toronto saat ini. Mari kita lihat, sekarang mereka memulai pemusatan latihan pramusim. Bernardeschi adalah pilihan bagus untuk kembali masuk ke grup kami, tapi itu hanya akan terjadi sebagai pilihan terakhir jika kami tidak bisa merekrut pemain lain dalam daftar belanjaan kami. Allegri habiskan 1 musim lagi di Juventus. Masa depan Max Allegri menjadi bahan perdebatan serius musim ini, karena tampaknya ia akan meninggalkan Juventus di musim panas. Pelatih Bianconeri gagal memenangkan 1 trofi pun sejak ia kembali untuk periode keduanya di klub. Sang manajer sangat sukses dalam tugas pertamanya, yang mendorongnya kembali ke klub, namun belum ada trofi baru setelah lebih dari 2 tahun, dan masa depannya mungkin akan dievaluasi di musim panas. Juve memiliki pilihan yang sangat terbatas dalam hal pengganti Allegri. Ia juga tidak punya banyak pilihan untuk tim berikutnya. Mentornya, Giovanni Galeone, kini telah meramalkan masa depannya dan menyarankan agar manajer Bianconeri bisa bertahan di klub tersebut untuk 1 musim lagi. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, saya pikir dia akan bertahan di Juventus 1 tahun lagi, dia tidak terlalu ingin berpindah tim. Mungkin dia ingin menggantikan Spalletti di tim nasional, tapi dia harus menunggu. Allegri mungkin adalah orang terbaik untuk menjadi manajer kami saat ini karena dia mengenal klub dengan sangat baik dan sangat sukses di masa lalu. Akan sulit bagi kami untuk mendapatkan pelatih baru yang akan membawa kesuksesan instan, dan kami mungkin harus tetap bersamanya selama 1 tahun lagi. Rabiot kunci Juventus untuk Scudetto. Mantan pemain AS Roma Maxime Gonalons berbagi pemikirannya tentang perburuan gelar Serie A dan menyoroti pentingnya Adrien Rabiot bagi Juventus. Di musim ini, Juventus dan Inter Milan berada di garis depan dalam perburuan gelar Serie A, menjauhkan diri dari pesaing lain. Gonalons, mengamati jalannya pertandingan, menilai Inter adalah tim terkuat dan difavoritkan untuk mengamankan gelar juara Liga. Meski mengakui kekuatan Inter Milan, Gonalons berharap Juventus tetap kompetitif sepanjang musim sehingga membuat balapan menjadi menarik hingga akhir. Dia secara khusus menekankan pentingnya Adrien Rabiot, mengungkapkan keyakinannya bahwa gelandang Prancis itu akan terus memainkan peran penting bagi Juventus dalam mengejar gelar Serie A. Saat bertugas sebagai pakar, katanya, seperti dikutip Tutto Juve, Inter seperti Napoli tahun lalu. Saya pikir Nerazzurri akan memenangkan Scudetto tahun ini meskipun Juventus asuhan Adrien Rabiot ada di sana. Adrien adalah elemen penting dan Bianconeri sedang dalam persaingan. Meski begitu, Roma adalah klub yang bekerja dengan baik. Klub ini penting bagi saya dan sampai sekarang masih tetap penting. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kami memiliki peluang bagus untuk memenangkan liga selama kami terus bekerja keras dan memenangkan pertandingan. Para pemain kami tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit, dan kami berharap mereka terus bekerja dengan baik untuk memberikan hasil bagi kami sebagai sebuah tim. Yildiz vs Soule, ketika Juve harus pilih salah satu saja. Matthias Soule dan Kenan Yildiz menonjol sebagai 2 talenta utama di Juventus saat ini, dan Bianconeri menganggap diri mereka beruntung memiliki kedua pemain tersebut di skuad mereka. Kenan Yildiz mewakili tim utama di Turin,
sementara Matthias Soule membuat gebrakan sebagai salah satu gelandang dengan gol terbanyak di Eropa selama masa pinjamannya di Frosinone. Juventus bangga membina beberapa talenta muda terbaik di liga dan berkomitmen terhadap pengembangan berkelanjutan mereka. Namun, klub mungkin menghadapi keputusan sulit untuk berpisah dengan salah satu pemain menjanjikan tersebut di jendela transfer musim panas mendatang. Meski kedua pemain menikmati musim yang sukses, Juventus dilaporkan memutuskan untuk menjual Soule dengan harga minimal 30 juta euro di musim panas, seperti diungkapkan Tuttomercato Web. Alasan dibalik pilihan ini adalah pandangan Bianconeri terhadap Yildiz sebagai bagian integral dari skuad mereka saat ini dan masa depan. Akibatnya, Yildiz akan tetap bersama tim setelah musim ini. Soule, di sisi lain, telah mendapatkan minat yang signifikan dari klub lain, dan Juventus terbuka untuk mengizinkannya pergi jika harga yang ditawarkan tepat di bursa transfer musim panas. Berharap di peringkat 4, Juve lampaui ekspektasi. Mantan bintang Inter Milan Fabio Galante mengakui perburuan gelar Serie A masih jauh dari kata pasti, dengan Inter saat ini memimpin klasemen. Meskipun Inter telah memenuhi ekspektasi dengan mengamankan posisi teratas, Juventus bertekad untuk tidak memberi mereka ruang bernapas, melakukan yang terbaik untuk tetap berada di puncak klasemen. Juventus bertujuan untuk finish di 4 besar dan saat ini terlalu berprestasi, melakukan upaya ekstra saat mereka mengejar Inter di klasemen Liga. Bianconeri, sebagai salah satu tim tersukses di sepak bola Italia, menuntut rasa hormat, dan Inter memahami pentingnya untuk tidak meremehkan mereka dengan cara apapun. Galante juga mengetahui masih banyak lagi sepak bola yang bisa dimainkan dan berkata, seperti dikutip dari Tuttomercato Web. Saya yakin perebutan gelar juara pada akhirnya akan terselesaikan, kedua tim menunjukkan hal yang sangat baik berkat para pemain dan pelatih. Nerazzurri bermain sangat baik, tentu saja mereka difavoritkan, namun jalan yang harus ditempuh masih panjang. Kami masih memiliki banyak hal untuk dimainkan musim ini dan tidak boleh terbawa suasana dalam perebutan gelar. Kami harus tetap fokus untuk memenangkan lebih banyak pertandingan agar impian kami tetap hidup. Bonucci yang putus asa menawarkan jasanya ke klub Serie A lain. Leonardo Bonucci dilaporkan ingin kembali ke Italia setelah 6 bulan yang tidak memuaskan bersama Union Berlin di Jerman. Juventus telah mengecualikan dia dari skuad mereka di jendela transfer terakhir, dan meskipun ada upaya, dia tidak bisa mengamankan kepindahan ke klub Serie A. Kepindahannya selanjutnya ke Union Berlin, tim yang bermain di Liga Champions, tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan, dan dia belum menikmati waktunya di papan atas Jerman. AS Roma awalnya dikaitkan dengan kepindahan Bonucci, namun tentangan dari para penggemar klub dan penandatanganan pemain remaja Juventus Dean Huijsen telah mengesampingkan kemungkinan itu. Kini, menurut Calciomercato, Bonucci telah menawarkan dirinya ke Genoa sebagai calon pengganti Radu Dragusin, yang akan meninggalkan klub, dengan Tottenham dikabarkan memimpin perburuan mantan pemain muda Juventus tersebut. Bonucci berharap untuk pindah ke Genoa dan telah menyatakan ketersediaannya kepada tim merah dan biru, mengantisipasi bahwa mereka mungkin mempertimbangkannya untuk peran tersebut. Bonucci belum menetap di luar Serie A, dan kami dapat memahaminya, namun kami mendoakan yang terbaik untuknya saat ia mencari tim Italia baru untuk bergabung. Luciano Moggi memuji Allegri dan tim muda Juventusnya. Luciano Moggi mengungkapkan kekagumannya atas penampilan Juventus musim ini, memuji Max Allegri yang melakukan tugasnya dengan sangat baik meskipun tim memiliki keterbatasan. Meski tak melakukan pergerakan signifikan di bursa transfer awal musim, Juventus tampil sebagai salah satu favorit juara Serie A dan Piala Italia. Meski Inter Milan dianggap sebagai tim yang lebih lengkap dan mempertahankan posisinya di puncak klasemen hampir sepanjang musim, Juventus berhasil mencegah mereka menjadi pemimpin klasemen, serupa dengan dominasi Napoli musim lalu. Dengan situasi saat ini, kemungkinan besar Juventus akan mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, kecuali jika terjadi penurunan performa yang tidak terduga. Pencapaian hasil tersebut memang tidak banyak diharapkan di awal musim, namun menurut Moggi, Juventus tampil gemilang dan melampaui ekspektasi. Ucapnya usai kemenangan Juventus melawan Salernitana, seperti dikutip Calciomercato. Kemenangan yang sangat penting yang mengantarkan mereka berduet melawan tim yang lebih kuat, jika pertandingan berlanjut hingga akhir itu adalah penghargaan bagi tim dan suasana baru yang ada ingin menang dan tidak kalah. Penghargaan diberikan kepada pelatih yang banyak dikritik namun membuahkan hasil dengan proyek mudanya.
Kami menjalani musim yang bagus dan pantas mendapatkan semua pujian yang kami terima, namun para pemain kami harus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka tetap fokus. Paruh kedua musim ini bisa jadi lebih sulit, dan kami harus bekerja keras untuk tetap kompetitif. Tepis isu, Kean jadi pilihan utama di musim ini. Moise Kean dikonfirmasi sebagai salah satu dari 4 striker Juventus pada awal musim, dengan klub memilih untuk tidak melepasnya secara permanen atau dengan status pinjaman. Meski kembali dari Everton dengan ekspektasi tinggi, Kean menghadapi tantangan dalam menemukan performa terbaiknya dan mencetak gol untuk Juventus musim ini. Meski Max Allegri tetap mempertahankan kepercayaannya pada Kean, striker asal Italia itu kesulitan memberikan pengaruh yang signifikan. Kini, Juventus dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan Kean pada jendela transfer saat ini. Menurut laporan dari Football Italia, Kean menghadapi persaingan dari talenta baru Kenan Yildiz, striker asal Turki yang tampil impresif belakangan ini. Kemunculan Yildiz telah mendorong Kean turun dalam urutan kekuasaan, dan dia bersiap untuk menerima lebih banyak waktu bermain dengan mengorbankan rekan setimnya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Kean mungkin memerlukan masa pinjaman yang sukses untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim Juventus. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Allianz Stadium sangatlah serius, karena kami memiliki pemain-pemain dari akademi yang ingin tampil mengesankan. Kean membutuhkan paruh kedua musim yang sangat baik untuk mendapatkan peluang bertahan di tim. Segera amankan Ealing Junior. Samuel Ealing Junior memberikan kesan positif di tim senior Juventus sejak dipromosikan. Meski pemain muda Inggris itu menghadapi tantangan dalam mendapatkan menit bermain musim ini, ia menunjukkan kemampuannya di pertandingan terakhir Juve ketika diberi kesempatan. Juventus terkesan dengan penampilannya, menyoroti dia sebagai pemain yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Meskipun ada minat dari berbagai klub di benua ini, Juventus senang dengan perkembangan Ealing Junior dan ingin mengamankan masa depannya di klub. Football Italia melaporkan bahwa Juventus ingin menawarinya kontrak baru, menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan talenta Inggris tersebut. Meskipun klub lain berusaha untuk mengontraknya bulan ini, Juventus bertekad untuk memperpanjang masa tinggal Ealing Junior bersama Bianconeri. Ealing Junior telah menjadi salah satu pemain muda terbaik kami ketika ia sering bermain, dan memberinya perpanjangan kontrak akan melindungi nilainya. Pemain asal Inggris ini adalah salah satu pemain terbaik yang kami persiapkan, dan akan sangat bagus jika memungkinkan dia berkembang menjadi pemain yang sangat diperlukan dalam daftar kami. Akan menarik untuk melihat apakah dia juga ingin menandatangani perpanjangan kontrak bersama kami. Kalahkan Inter, Juve melampaui ekspektasi. Mantan bintang Inter Milan dan Juventus Aldo Serena mengungkap disparitas kedua klub. Saat Juventus dan Inter saat ini bersaing memperebutkan gelar Serie A, Bianconeri telah melampaui ekspektasi untuk tetap bersaing dalam perburuan gelar tersebut. Meskipun Inter memiliki skuad paling tangguh di Liga dan menjadi favorit juara, mereka hanya unggul 2 poin dari Juventus, yang berhasil menjaga jarak di klasemen Liga. Minggu demi minggu, Bianconeri meraih hasil yang sulit untuk menjaga jarak dari Inter. Tampaknya perburuan gelar musim ini akan berakhir, dan Juventus tetap tangguh. Meski mengakui bahwa mereka mungkin tidak sekuat Inter, perbedaan utama antara kedua klub terletak pada kemampuan mereka untuk meraih hasil dan mempertahankan daya saing, menunjukkan tekad dan kegigihan yang membuat mereka tetap bersaing memperebutkan gelar. Serena yakin itu ada di lini tengah mereka. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Apakah peringkat tersebut mencerminkan performa Juve dan Inter di Serie A? Ya, menurut saya peringkatnya tepat. Inter adalah tim terkuat, yang memiliki pemain terkuat dan bermain lebih baik dari yang lain untuk saat ini. Juventus, sebaliknya, tidak bermain bagus dalam periode-periode tertentu, namun mereka adalah tim tangguh dengan pemain-pemain hebat. Perbedaan kedua tim ada di lini tengah. Kami memiliki lini tengah yang bagus, namun sulit untuk membantah bahwa Inter memiliki lini tengah yang lebih baik. Kami telah menjadi salah satu tim teratas di Liga, tapi kami membutuhkan gelandang baru bulan ini agar merasa lebih nyaman di paruh kedua musim ini. Musim terakhir Sandro di Juventus. Alex Sandro saat ini sedang menjalani musim terakhirnya sebagai pemain Juventus, dan terdapat spekulasi apakah ini juga bisa menjadi bulan terakhirnya bersama Bianconeri. Bek asal Brasil ini memiliki masa jabatan yang patut dipuji bersama Juve, namun usia yang mengejarnya telah memengaruhi keandalannya dibandingkan masa mudanya. Alhasil,
Juventus mengambil keputusan untuk melepasnya saat kontraknya habis pada musim panas. Meski Sandro sempat menjadi pemain yang banyak dicari oleh klub-klub top Eropa pada masa jayanya, minimnya minat serius dari klub-klub Eropa saat ini membuat Flamengo, klub asal Brasil, mengutarakan keinginan mereka untuk mengontraknya sekarang, seperti dilansir Il Bianconero. Terlepas dari pengalaman dan kredibilitas Sandro, Juventus tidak berniat mempertahankannya, dan Flamengo melihat peluang untuk membawanya kembali ke Brasil. Namun potensi transfer tersebut menghadirkan tantangan karena Juventus mungkin ragu melepasnya di tengah musim penting. Ketertarikan Flamengo berarti